saya akan menjelaskan mengenai kependudukan. Kependudukan atau populasi ialah suatu manusia atau makhluk hidup yang mendiami suatu tempat tertentu secara berkelompok. Bahkan dapat pula dikenakan kepada benda-benda yang terdapat pada suatu tempat. Dalam kaitannya dengan manusia, populasi atau kependudukan berarti manusia yang mendiami suatu tempat tertentu di dunia atau bagian-bagiannya. Nah, pertumbuhan kependudukan sendiri dipengaruhi oleh 3 komponen. Yang pertama fertilitas, yang kedua ada mortalitas, dan ketiga ada migrasi. Nah, fertilitas sendiri ialah pertumbuhan atau tingkat kelahiran bayi yang hidup, sedangkan mortalitas ialah tingkat kematian pada bayi, dan migrasi ialah tingkat perpindahan penduduk dari suatu tempat dan ketenaga kerjaan. Terdapat beberapa pandangan teori modern. Yang pertama adalah pandangan kaum merkantilisme. Di sini di mana jumlah penduduk merupakan faktor penting dalam kekuatan negara dan memegang peranan dalam meningkatkan penghasilan dan kekayaan suatu negara. Yang kedua adalah pandangan kaum fisiokrat. Kesempatan untuk meningkatkan jumlah produk pertanian dalam rangka menunjang pertambahan penduduk. Lalu yang ketiga yaitu ada pandangan Cantilian merkantilisme. Tanah merupakan faktor utama yang dapat menentukan tinggi rendahnya kesejahteraan. Selain itu, dinyatakan bahwa jumlah penduduk akan terbatas karena jumlahnya akan dibatasi oleh jumlah makanan yang dapat diproduksi oleh tanah. Dan yang terakhir adalah pandangan Quesnay fisiokrat. Suatu negara hendaknya mempunyai penduduk yang cukup banyak, tetapi dengan syarat agar mereka dapat mencapai taraf hidup yang layak. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teori disparitas. Seperti yang kita ketahui bahwa disparitas adalah sebuah ketimpangan. Artinya ketimpangan pembangunan yang ada di wilayah Indonesia. Pada tahun 2019, pada bulan Maret, itu diukur ketimpangan sebesar 0,38. Hal ini menurun menjadi 0,002 poin jika dibandingkan dengan rasio Gini September di tahun 2018. Nah, ketimpangan ini bisa diukur dengan menggunakan kurva Lorenz. Nah, kemudian lantas apa sih yang menyebabkan dan bagaimana cara kita untuk mengatasi sebuah ketimpangan tersebut? Pertama, cara kita untuk mengatasi ketimpangan adalah pengembangan pusat pertumbuhan dan juga tantangan sebagai upaya mengurangi daripada ketimpangan itu sendiri. Artinya bagaimana pusat pertumbuhan itu dialihkan kepada daerah-daerah yang khususnya berada di luar Pulau Jawa. Mengingat Pulau Jawa memang merupakan daerah yang sudah tingkat pengembangan manusianya sudah sangat tinggi. Yang kedua, yaitu mulai mengurangi kesenjangan daerah di daerah-daerah tertinggal. Dengan kita ketahui bahwa wilayah Indonesia memiliki pulau yang sangat banyak, sehingga memang harus dilakukan penyebaran secara baik. Yang ketiga, yaitu pemenuhan terhadap akses kebutuhan dasar seperti sekolah, kesehatan, dan lain sebagainya, dan sehingga indeks pembangunan manusia di wilayah Indonesia menjadi merata. Keempat, yaitu menggunakan potensi-potensi ekonomi digital, mendorong pembangunan daerah dengan melalui teknik informasi komunikasi, kemudian membangun tingkat kualitas hidup dan lain sebagainya melalui ekonomi digital. Yang kelima dan terakhir itu adalah penguatan konektivitas, karena Indonesia berada di daerah-daerah berpulau, sehingga konektivitas ataupun hubungan antar wilayah itu harus diperkuat, seperti Papua dengan Jawa, Papua dengan Kalimantan dan lain sebagainya, sehingga pasokan-pasokan energi, pengetahuan dan juga informasi semuanya bisa dapat merata di wilayah Indonesia. Pengertian penduduk. Dalam arti luas, penduduk atau populasi berarti sejumlah makhluk sejenis yang mendiami atau menduduki tempat tertentu. Bahkan populasi dapat pula dikenakan pada benda-benda sejenis yang terdapat pada suatu tempat. Dalam kaitannya dengan manusia, maka pengertian penduduk adalah manusia yang mendiami suatu wilayah atau bagian-bagiannya.
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama 6 bulan atau lebih, dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh 3 komponen. Yang pertama fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Fertilitas itu diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Dengan kata lain, fertilitas ini menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup. Sedangkan mortalitas adalah kematian, yang merupakan salah satu dari 3 komponen tadi yang dapat mempengaruhi perubahan penduduk. Dan yang terakhir yaitu migrasi, yaitu salah satu faktor dasar yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Peninjauan migrasi secara regional sangat penting untuk ditelaah secara khusus, mengingat adanya densitas atau kepadatan dan distribusi penduduk yang tidak merata, adanya faktor-faktor pendorong dan penarik bagi orang-orang untuk melakukan migrasi. Di pihak lain, komunikasi termasuk transportasi semakin lancar. Selanjutnya yaitu pengertian tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat secara luas. Sedangkan secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Ketenaga kerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Oleh karenanya, setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan lapangan usaha dengan harapan penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan tersebut. Terima kasih. Tingkat perkembangan penduduk yang tinggi. Tidak selamanya pertumbuhan penduduk yang cepat memberikan dampak yang negatif terhadap perkembangan ekonomi dalam suatu negara. Kaum klasik mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat pada suatu negara yang maju akan memberikan dampak positif. Permintaan akan meningkat seiring bertambahnya penduduk. Penawaran pun akan bertambah pula karena semakin banyak kebutuhan penduduknya yang harus dipenuhi. Sebagaimana dijelaskan oleh kaum klasik bahwa selalu ada perlombaan antara tingkat perkembangan output dengan tingkat perkembangan penduduk yang akhirnya akan dimenangkan oleh perkembangan penduduk. Hal itu terjadi karena penduduk juga berfungsi sebagai tenaga kerja, sehingga biasanya sering terdapat kesulitan dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Yang pertama, isu kependudukan. Di negara berkembang, masalah kependudukan merupakan masalah yang sulit untuk diatasi. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan tingkat tabungan yang cukup. Yang kedua, tren fasilitas dan moralitas. Pada umumnya, tingkat kelahiran yang tinggi dihubungkan dengan kemiskinan nasional. Namun, adalah keliru bila kita menyimpulkan bahwa berhubung angka kelahiran yang tinggi pada umumnya terdapat di negara miskin. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk dan kebutuhan investasi. Untuk meningkatkan output, tambahan investasi harus cukup besar sehingga dapat meningkatkan penghasilan real per kapita. Tetapi, kesulitan dalam hal ini sering dialami oleh negara berkembang, sesuai dengan teori perangkap pada keseimbangan pendapatan yang rendah Malthus. Struktur umum yang tidak favorable. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa pada umumnya, pada negara yang berkembang memiliki angka ketergantungan yang tinggi karena besarnya jumlah penduduk usia muda. Proporsi yang besar dari penduduk usia muda ini tidak menguntungkan bagi pembangunan ekonomi karena penduduk golongan usia muda cenderung untuk memperkecil angka penghasilan per kapita dan mereka semua merupakan konsumen dan bukan produsen dalam perekonomian tersebut. Distribusi penduduk yang tidak seimbang. Tingkat urbanisasi yang tinggi pada umumnya terjadi pada daerah-daerah yang sudah maju, sebab para penduduk lebih banyak berpindah dari daerah yang kurang maju ke daerah yang lebih maju, sehingga pada negara maju tingkat urbanisasi lebih kecil. Kualitas tenaga kerja.
Kualitas tenaga kerja. Rendah-rendahnya kualitas penduduk merupakan penghalang pembangunan ekonomi suatu negara disebabkan oleh tingkat pendidikan dan pengetahuan tenaga kerja yang rendah. Maka, menurut Schumacher, pendidikan merupakan sumber daya yang terbesar manfaatnya dibandingkan faktor-faktor produksi yang lain.